un peu de temps là pour starting. Agung suaranya nggak keluar tapi di aku. Atau Diulang aja. Every year, thousands of international students choose to study in France for its teaching, prestigious degrees, and world-class institutions. We could leave it there, but we all know there's more to it than that. Because France represents so much more too. A place people dream of, a country admired all around the world for its elegant language that has inspired so many great writers, its position at the heart of Europe, the old continent, its achievements in innovation, research, science, and the humanities, its culture, gastronomy, its savoir-vivre, and liberté. Studying in France means going on a journey. It's a rendezvous that can't be missed, a chance to find yourself and meet other people, to discover history, monuments, cities, countryside, seas, and mountains. On your path as a student, you'll seize opportunities, experience decisive moments, and make unforgettable memories. There'll be plenty of laughter, some tears, late nights, early mornings, parties, and sometimes all those things at once. Rendezvous en France. Skills and friends for life. Kalau diriku setahun yang lalu tahu aku lulus dengan nilai 17, pasti dia nggak bakal percaya. Kalau dia tahu aku sempat magang, kalau dia tahu dia berteman dengan orang-orang yang hebat dan tumbuh menjadi lebih dewasa, pasti dia akan terharu. Tapi sekarang aku benar-benar ada di sini. 1 tahun penuh jatuh bangun, tapi juga penuh keajaiban yang membuatku bertahan. Aku masih terus belajar untuk mencintai perjalanan ini. Terima kasih Kampus France sudah menjadi wadah yang mempertemukan begitu banyak cerita dan kesempatan. Ini bukan perpisahan karena aku akan selalu ada untuk mendukung dan berbagi. Jadi jangan segan karena DM-ku akan selalu terbuka untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Atau di Prancis mungkin? bonjour, bonjour, selamat datang bagi teman-teman yang sudah bisa bergabung di webinar kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Riantiarno, saya penanggung jawab Kampus France Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Dan pada webinar kali ini dengan tema French Language Immersion Program, tentunya saya tidak sendiri. Saya akan ditemani dengan Kak Cinta, yaitu Kampus France Bandung yang akan menjelaskan kepada teman-teman nanti tentang apa itu program imersi bahasa atau French Language Immersion Program ini. Dan juga saya tidak hanya berdua dengan Kak Cinta, ada juga rekan-rekan kami, yaitu ada Syaima. Syaima merupakan koordinaris nasional dari Kampus France Indonesia, dan juga ada Kak Hidayah dari Kampus France Medan. Bonjour, Mbak Hidayah. Dan juga ada Mbak Gabriela dari Kampus France Surabaya. Oke, jadi teman-teman yang pada hari ini akan mengetahui dan mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang apa itu program imersi bahasa, teman-teman nanti bisa mendengarkan presentasi dari Kak Cinta. Dan sebelumnya saya bisa sapa dulu nih Kak Cinta. Halo Kak Cinta, bonjour. Mic-nya, oke. Yes. Bonjour. Okay. Bonjour Mas Agung. Comment ça Oke, va? oui, ça va bien ya. Jadi tadi teman-teman, seperti teman-teman lihat ada videonya. Jadi Kampus France ini sudah
banyak sekali mendampingi mahasiswa-mahasiswa Indonesia, terutama bagi mereka-mereka yang ingin studi lanjut ke luar negeri. Dan juga tidak hanya itu, ada program di mana kalau teman-teman saat ini mungkin sedikit kepo atau ingin tahu gimana sih rasanya di Prancis gitu ya, atau misalnya kalau berangkat ke Prancis tapi nggak pengen kuliah, pengen sebentar aja, mungkin cuma pengen tahu situasinya gimana gitu ya di sana, itu adalah bisa teman-teman lakukan dengan program French Language Immersion program ini. Oke, Kak Cinta, gimana dengan presentasinya? Kira-kira apakah sudah siap? Yes, aku izin share Mas Agung untuk presentasi kita sore hari ini. Bonjour teman-teman. Oke. Attends une seconde. Hop. Nah, sudah terlihatkah Mas Agung? Oke, Minta sudah tolong terlihat. bantuan buat dipin aja biar terlihat Oke. ke semua ya. Iya. Oke, kita mulai kali ya untuk presentasi sore hari ini. Bonjour rekan-rekan pelajar Indonesia, untuk teman-teman yang khususnya sore hari ini tertarik dengan untuk mendengarkan ya atau mempelajari atau dapetin info lebih lanjut terkait program imersi bahasa French Language Immersion di Prancis gitu ya. Seperti yang tadi Mas Agung sudah kenalkan, saya dengan Cinta. Saya adalah penanggung jawab Kampus France Jawa Barat, area Jawa Barat, kecuali Depok, Bogor, dan Bekasi. Untuk base-nya saya ada di Bandung, di IVI Bandung. Oke, teman-teman, kita akan mulai untuk, saya akan berikan sedikit penjelasan. Mungkin nanti teman-teman yang mau bertanya boleh ditulis di kolom chat atau kolom Q&A untuk pertanyaannya. Nanti akan kita bahas setelah sesi presentasi ini. Oke. French Language Immersion Program in France, jadi Learn, Live, and Experience the French Culture. Ini mungkin adalah sebuah program yang teman-teman udah tunggu-tunggu untuk teman-teman yang misalnya rekan-rekan pelajar Indonesia yang mau tahu dulu, mau belajar bahasanya dulu untuk mengisi liburan, untuk mengisi waktu ya, misalnya hanya punya waktu 1 minggu sampai beberapa minggu aja, ingin coba belajar bahasa Prancis di Prancis langsung. Sambil beraktivitas atau sambil merasakan ya experiencing budayanya, kehidupannya, lifestyle-nya, gastronominya, dan lain sebagainya di Prancis. Jadi programnya bukan cuma sekedar belajar bahasa, tapi juga aktivitas-aktivitas yang terkait dengan budaya dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan dulu, mungkin buat teman-teman yang masih belum kenal siapa Kampus France. Kampus France adalah pusat informasi official terkait dengan pendidikan tinggi dan kerjasama universitas yang berada di bawah 2 kementerian di Prancis, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Inovasi dan Riset Prancis. Jadi 2 kementerian ini bikin satu lembaga yang namanya Kampus France untuk memberikan informasi terkait 2 hal yang tadi saya sampaikan. Kantornya Kampus France saat ini ada di 260 kantor ya, ada di seluruh dunia, yang ada di 126 negara kurang lebih. Untuk di Indonesia sendiri, Kampus France ada 5 kantor, di Jakarta, di IVI Tamrin, di Bandung, di IVI Bandung, di Medan ada di Alliance Française Medan, di Surabaya, di IVI Surabaya, kemudian di Yogyakarta. Nah, tugas atau perannya Kampus France apa? Tadi Mas Agung udah sempat sedikit sampaikan. Kampus France membantu atau mendampingi teman-teman dalam prosedur untuk apply atau pendaftaran kuliah jenjang S1, S2, S3 ke universitas di Prancis, dan juga untuk pengurusan visa pelajar ya, visa jangka panjang, visa pelajar. Oke. Servis atau pendampingan yang dilakukan oleh Kampus France, dari mulai teman-teman datang ke kami menanyakan program studi universitas sampai nanti teman-teman berangkat, itu free of charge. Jadi pada dasarnya Kampus France selalu available dan ada di masing-masing kota yang tadi sudah saya sebutkan. Teman-teman kalau mau konsultasi lanjutan terkait program studi teman-teman bisa menghubungi Kampus France di masing-masing kota. Oke, hari ini kita nggak akan bahas tentang kuliah di Prancis, tentang S1 atau S2, tapi kita akan specifically membahas tentang imersi bahasa atau kayak kursus bahasa Prancis ya, belajar bahasa Prancis sambil mendalami atau mengenal budaya Prancis. Oke, kenapa sih
pilih program imersi ke Prancis. Kenapa harus ke Prancis? Kalau misalnya teman-teman punya budget dan punya waktu nih liburan, baik itu summertime atau mungkin mau di autumn ya, bukan di summer gitu ya, mau di fall season, punya 1 minggu atau 2 minggu mau ke Prancis dan mau belajar bahasa. Kenapa harus Prancis? Ya. Nah, jadi teman-teman mungkin teman-teman udah tahu ya, sebagian besar yang ada di sini bahwa sampai hari ini Prancis masih memegang World First Tourist Destination. Jadi destinasi turistik di seluruh dunia nomor satunya tuh di Prancis. Jadi Prancis masih memegang nomor satu nih turis terbanyak gitu ya yang mengunjungi untuk sebagai destinasi wisata. Yang kedua, Prancis merupakan satu negara yang letaknya tuh strategis banget, ada di tengahnya Eropa. Kalau teman-teman lihat dari petanya ya, yang ini, Prancis ini mereka di tengah, jadi sebenarnya jarak dari Indonesia ke Prancis, dan sama dari Amerika ke Prancis, misalnya tuh sama gitu. Jadi lebih mudah untuk dijangkau ya, dari negara-negara yang ada di Eropa juga. Kemudian Prancis punya high quality education, jadi sistem pendidikan tinggi di Prancis sudah terjamin kualitasnya dan itu merata di seluruh Prancis. Selain itu, Prancis juga, universitas-universitas di Prancis juga sudah memiliki ranking-ranking yang global, kayak US ranking dan lain sebagainya, Shanghai ranking ya. Jadi kualitas pendidikan di Prancis sudah terjamin dan diakui secara global. Prancis juga merupakan negara yang kaya akan sejarah, budaya, seni ya, dan gastronomi. Jadi kalau teman-teman sendiri pasti tahu ya kalau kayak Tour Eiffel atau Musée de Louvre atau kegiatan-kegiatan seni lainnya dengan arsitektur di sana, bangunan-bangunannya dan gastronominya, udah pasti orang-orang biasanya kalau misalnya Prancis tuh terkenalnya fashion mode ya, fashion gastronomi. Nah, memang untuk kegiatan budaya Prancis ini sangat-sangat menarik dan punya banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi. Kemudian kenapa harus Prancis? French language, bahasa Prancis merupakan bahasa kelima yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Nah, kira-kira penutur bahasa Prancis atau orang yang berbicara bahasa Prancis, kita sebutnya francophone di seluruh dunia, ini ada kurang lebih 321 juta orang, teman-teman. 321 juta orang, kalau kita kebayang bandingin dengan penduduk Indonesia aja di 270 juta ya, tapi nggak semuanya bisa bahasa Prancis. Jadi penutur bahasa Prancis tuh udah jauh lebih dari jumlah penduduk Indonesia itu sendiri. Jadi di seluruh dunia bahasa Prancis digunakan sebagai bahasa kelima terbanyak yang digunakan ya. Kemudian ini tadi kurang lebih sedikit alasan kenapa teman-teman kalau mau pilih program imersi bahasa lebih baik ke Prancis. Oke, Learn French, Live French. Jadi program imersi bahasa ini yang menarik tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa di sana teman-teman bukan hanya sekedar belajar bahasa, jadi kurang lebih pembagian programnya di pagi hari itu biasanya dari start jam 8 atau jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang, teman-teman akan belajar bahasa Prancis atau French language class dengan certified teacher. Nah, belajarnya di mana Kak Cinta? Belajarnya nanti akan di institusi-institusi bahasa yang sudah certified, yang sudah terlisensi dari pemerintah Prancis gitu ya teman-teman. Dan ini programnya kurang lebih setengah hari dari saya sebutkan jam 8 sampai antara jam 8 jam 9 sampai jam 1 teman-teman akan belajar bahasa Prancisnya atau kelas bahasa. Kemudian di siang hari nanti akan ada cultural activities, visit, workshop. Jadi teman-teman bisa pilih sebetulnya kegiatannya tuh mau ambil yang package apa. Apakah mau package-nya yang wisata budaya, kemudian apakah mau yang gastronomi, apakah kalau nanti pilih kotanya misalnya, nanti kita akan bahas lebih lanjut, ke Bordeaux misalnya, mau merasakan kayak yang ada di image di sini ya, experiencing kebun anggur dan bagaimana winery di sana, seperti itu. Kemudian di malam harinya teman-teman akan discover French lifestyle. Jadi akan bersama-sama juga untuk lihat orang Prancis di kota-kota tujuan teman-teman itu kalau malam ngapain, kegiatannya apa, apakah ada festival yang bisa dikunjungi dan lain sebagainya. Oke, kurang lebih program highlight-nya setelah tadi ya melanjutkan dari yang sebelumnya, teman-teman setelah kursus bahasanya selesai, teman-teman akan dapat official certificate untuk kelas bahasanya.
Kemudian experiencing direct French culture, kelasnya sendiri akan dibuat dalam small group. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, tuh biasanya 2, 3 sampai maksimal 6 sampai 8 orang, nggak akan dibentuk yang grup yang besar gitu ya. Kemudian personalized learning pace. Jadi memang nanti akan disesuaikan apakah teman-teman masuk di yang pemula atau yang di medium atau yang di advance, misalnya untuk kelas bahasanya. Kemudian, nah kalau tadi secara general, ketika teman-teman udah mutusin oke, aku mau ikut program imersi bahasa ke Prancis gitu ya, akhir tahun ini atau tahun depan, teman-teman sudah bisa nanti mulai kontak ke tim OSL atau Overseas Séjour Linguistique, tim imersi bahasanya Campus France, dan teman-teman udah bisa membidik nih sebenarnya. Ketika teman-teman menghubungi kami, teman-teman udah bisa datang dengan, Kak, aku mau minta dibuatkan atau diliatin program misalnya di Paris, atau ini di Paris, atau aku mau yang agak ke selatan gitu ya, agak misalnya di Bordeaux atau ke bawah ada di Lyon gitu. Jadi teman-teman udah harus bisa kasih informasi ke kami mau di kota mana ya. Ini ada kurang lebih 10 kota yang membuka program imersi bahasa dengan karakteristik kotanya masing-masing dan dengan program-program atau aktivitas yang nanti di-adjust atau disesuaikan dengan si keunikan kotanya gitu ya. Oke, kita akan masuk kota per kota buat biar teman-teman kebayang. Choose the city that suits you best. Jadi apakah teman-teman tipikal yang oke, aku mau ke area perkebunan anggur, aku mau ke Paris aja untuk ngerasain ibu kotanya Prancis seperti apa dan kegiatan apa yang bisa dilakukan di Paris atau ke Lille atau dan lain sebagainya ya. Ini untuk bayangan teman-teman, programnya sekali lagi bisa di-adjust atau nanti tergantung dengan yang available saat teman-teman mendaftar. Tapi kurang lebih untuk Paris misalnya sebagai contoh, selain dari kelas bahasa di pagi hari, teman-teman bisa memilih kegiatan budaya seperti kunjungan ke museum, ikutan naik si Bateau Mouche ya, yang kapal kecil yang ada di Seine, Sungai Seine itu, kemudian bisa main pentak juga. Untuk sightseeing-nya di sana ada gedung-gedung bersejarah seperti Gereja Notre Dame, Katedral, Palace de Versailles, Montmartre District misalnya, dan lain sebagainya. Untuk gastronomi, ada cooking workshop, restoran exploration, dan cheese testing ya. Untuk di Lille, pilihannya seperti yang teman-teman lihat, sama ya, programnya budaya, Palais des Beaux-Arts Museum, teman-teman akan ada opsi untuk lihat museum, atau lihat Charles de Gaulle birthplace ya, di mana tempat kelahiran si Charles de Gaulle. Kemudian ada part historical heritage. Jadi memang nanti sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, kegiatan atau aktivitas selain dari kelas bahasanya itu teman-teman bisa pilih. Apakah saya lebih ke arah gastronomi deh. Saya lebih ke exploring misalnya tentang makanannya, atau saya lebih pengen ke visit kegiatan budayanya, atau saya pengennya ke historical heritage dan lain sebagainya ya. Kalau di Lille untuk gastronomi ada cheese and beer tasting, terus bisa visit ke brewery juga di sana. Oke. Kemudian selain Paris dan Lille, kita punya opsi Nancy, Montpellier, dan Lyon. Untuk history dan culture di Nancy ada Mine Exploration Tour, jadi itu untuk lebih ke mining ya. Terus Saint Nicholas Festival, visit to Jeanne d'Arc Birthplace, jadi kayak tadi ya, visit-visit ke kota bersejarah. Sightseeing-nya Snowy Nature Exploration, City of Myths, yang deket-deket sama Nancy, City of Toul juga. Gastronominya masih tetap wine dan cheese testing, juga ada cooking class yang sesuai dengan makanan khas Nancy ya. Oke. Kemudian Montpellier sama ada kegiatan culture, sightseeing dan gastronomi juga. Untuk Lyon, kegiatan di Lyon lebih ke historical heritage. Ini tadi teman-teman ada opsi juga pilihannya. Kemudian untuk kebudayaan ada yang budaya, dan untuk culture ya, gastronominya ada Alpul Buskus Food Market, jadi ada food market dan tasting session. Kemudian ini baru 5 kota, kita akan masuk ke kota lainnya. Ada Bordeaux yang sangat terkenal dengan pusat perkebunan anggur di Prancis juga ya. Wine tourism, teman-teman akan mengunjungi Chateau Pape Clément. The art of wine tasting, jadi benar-benar melihat, mengunjungi dan melihat bisa nyobain wine di sana juga.
Untuk kebudayaannya light show, museum tours, film screening, gastronominya ada pastry making class, testing oyster dan fresh shrimp di sana. Kemudian cultural heritage dan ada sport juga gitu ya. Ini ada petang, bowling dan padel yang lagi hits di anak muda zaman sekarang ya. Oke, kemudian untuk Vichy ada sightseeing, cultural activities, dan ini salah ya, harusnya sport bawahnya, ice skating, rafting, dan forest exploration. Ini sekilas aja, nanti teman-teman bisa buat dapat referensi kota mana sih yang mau dituju kalau teman-teman mau ambil program imersi ini. Kemudian kita punya La Rochelle, Angers, dan Rouen. Sama ya programnya. Untuk La Rochelle ada historical heritage-nya, ada sailing, windsurfing, dan rock climbing, lebih ke yang aktivitas alam. Culturalnya ada city tour, trip to Ile de Ré, visit the coastal town of Fouras, dan lain sebagainya. Gastronominya discovering Cognac, testing French oyster, karena di sana terkenal dengan itu, cooking class, dan lain sebagainya. Untuk Angers juga gastronomi, art and history museum, business ya. Nah, ini ada bisnis lucunya. Di Angers ada chocolate shop, Cockle Museum, Jiva Company. Jadi nanti bisa ada seperti perusahaan-perusahaan atau company-company ya, usaha-usaha di sana yang bisa dikunjungi untuk kayak site visit gitu. Untuk Rouen itu lebih ke gastronomi, wine tasting, cooking class, dan cheese tasting. Oke. Tadi ada 10 kota ya teman-teman, totalnya Paris, Lille, Nancy, Montpellier, Lyon, kemudian Bordeaux, Vichy, La Rochelle, Angers, dan Rouen. Oke. Programnya lamanya berapa lama? Nah, teman-teman untuk imersi bahasa, teman-teman bisa pilih dari mulai 1 minggu sampai dengan 8 minggu. Nanti disesuaikan dengan availability-nya dan budgetnya seperti apa. Untuk penyelenggara kelas bahasanya di masing-masing kota akan berbeda. Jadi nanti teman-teman ketika teman-teman approach atau menanyakan tentang program ini ke kami, maka seperti yang tadi saya sampaikan, kami akan butuh minatnya itu ke kota mana, maka akan dibuatkan semacam program spesifik untuk teman-teman ya. Nah, harganya berapa Kak Cinta untuk program ini? Kami buat ini range-nya, kenapa? Karena masing-masing program itu akan berbeda tergantung dengan durasi, teman-teman kota mana yang dipilih, stay-nya berapa lama gitu ya, tempat tinggalnya sama siapa atau di mana. Nah, start from 900 euro sampai 3.000 euro. Bedanya jauh ya, karena ini tadi balik lagi ya, durasinya ada yang sampai 8 minggu atau 2 bulan. Teman-teman bisa 2 bulan spending waktu teman-teman di sana. Bisa juga mungkin yang mau persiapan kuliah gitu ya, mau ngerasain dulu nih hidup di Prancis, belajar bahasanya sambil kenal kebudayaannya, itu bisa juga ambil program immersion bahasa ini duluan sebelum mendaftar sekolah ya. Kemudian tadi ya dari 900 euro sampai 3.000 euro. Sebagai informasi untuk harga ini, oke, untuk biaya ini di luar dari perjalanan, jadi di luar dari tiket pesawatnya teman-teman ke sana. Jadi ini hanya biaya untuk program selama teman-teman sudah di Perancisnya, sudah di kota tujuannya, dari mulai program dimulai sampai programnya selesai. Untuk akomodasi sudah termasuk, tapi tiket pesawat atau transportasi itu belum termasuk ya dari Indonesia ke Perancisnya. Oke. Accommodation, optionnya gimana Kak Cinta? Di sana tinggalnya sama siapa? Nah teman-teman, ini ada 3 opsi untuk akomodasi atau tempat tinggal ketika program imersi ya. Jadi bisa teman-teman tinggal sama sebuah atau sama keluarga Prancis gitu ya. Kita bilangnya host families. Di sini kita taruh range perkiraan harganya untuk per minggunya. Kalau dengan keluarga Prancis tinggalnya pasti akan lebih murah dibanding kalau teman-teman stay-nya di apartemen ya, di apartemen atau di studio yang sendiri gitu. Nah, opsi keduanya yang di medium range price-nya itu di student residence atau community experience. Kemudian yang paling mahalnya itu di apartemen atau hotel. Sebenarnya ada opsi hotel juga. Nah, nanti otomatis ya dengan kalau lebih meningkat kualitasnya pasti harganya akan jadi lebih naik gitu untuk
akomodasinya. Nah, range harga yang tadi diberikan sebelumnya itu udah including, jadi nanti teman-teman akan dibantukan dicarikan tempat tinggalnya mau di mana, hotelnya hotel apa itu udah ada biasanya dari package program immersion-nya, seperti itu. Kemudian, kenapa ini saya tutup dulu ya. Kenapa harus dengan Kampus France? Kenapa sih harus pilih Kampus France untuk persiapan program imersi ini? Yang pertama tadi ya, di awal banget saya sudah jelaskan atau informasikan perannya Kampus France sebagai institusi resmi di bawah, kalau di Indonesia di bawah Kedutaan Besar Prancis, tapi secara general kami ada di bawah Kementerian Prancis dan berarti pemerintah Prancis ya. Kampus France merupakan sebuah lembaga resmi dan program imersi bahasa yang disediakan Kampus France adalah program official yang sudah approved by French Embassy di Indonesia. Nah, yang kedua, programnya tailored program, maksudnya akan disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman untuk semua level bahasa, untuk semua level yang mau berangkat dari basic bahasanya banget itu bisa disesuaikan dengan teman-teman tertariknya lebih ke gastronomi tadi, apakah lebih ke program budaya atau program heritage gitu ya untuk kunjungan di setiap kotanya, itu teman-teman bisa tinggal sampaikan ke kami. Kemudian affordable package, harganya memang affordable karena ini dibuat package-nya juga nanti dicarikan kayak tempat tinggal kalau teman-teman mau. Di sana kan misalnya nggak kenal siapa-siapa ya, karena ini baru pertama kali ke Perancis, jadi baru mau ngikutin program ini, maka institusinya atau Kampus France nanti dengan institusi di sana akan membantu untuk mencarikan mau tinggal di rumah keluarga Perancis misalnya gitu ya. Jadi price-nya bisa lebih affordable. Kemudian dedicated support from Kampus France. Teman-teman cukup mendaftar ke Kampus France, nanti kita akan bantu untuk arrange atau buatkan program spesifik untuk teman-teman. Kemudian nanti akan didampingi dari mulai pendaftaran ke program ini sampai nanti teman-teman persiapan keberangkatan ke sana. Oke, itu sih paling mungkin satu tambahan ya untuk terkait dengan visa, karena ini teman-teman statusnya di sana bukan pelajar, jadi nanti visa yang didapatkan bukan visa pelajar ya, visa kunjungan atau visa turistik seperti itu. Kemana kalau misalnya mau tanya tentang program OSL ini lebih lanjut? Nah, saat ini kami sedang menyiapkan satu bentuk katalog ya, atau brosur yang teman-teman akan bisa baca, tapi saat ini belum siap, belum ready, sedang dipersiapkan, finalisasi. Begitu ready, akan bisa diakses secara online juga oleh teman-teman, bisa di-download untuk dipelajarin program-program yang tersedia. In the meantime, sambil menunggu, teman-teman bisa menghubungi kami ke melalui email osl@ev-id.com. Nah, si osl.ev.id.com ini nanti teman-teman akan dibantu oleh saya dengan Kak Cinta di Kampus France Bandung dan ada dengan Mas Agung di Kampus France Yogyakarta. Jadi cukup dengan beremail saja ke alamat email osl@ev.id.com. Kebutuhannya apakah mau 1 minggu durasinya, 2 minggu atau 8 minggu, dan tentukan kota tujuannya mau kemana. Tadi ada 10 opsi ya sementara ini. Untuk teman-teman bisa dapat update terkait dengan kota-kotanya, saat ini Instagram @kampusfrance.ina, Instagramnya Kampus France, kami sedang membahas satu persatu kota tujuannya juga gitu. Jadi teman-teman boleh yang belum follow Instagram Kampus France, boleh banget untuk follow @kampusfrance.ina untuk mendapatkan update terkait program ini, terkait dengan karakteristik kotanya dan aktivitas yang bisa dilakukan di sana. Seperti itu. Mungkin itu dulu Mas Agung untuk presentasinya. Kita mungkin lebih akan membuka sesi tanya jawab. Mas Agung, saya kembalikan ke Mas Agung dulu. Baik, terima kasih Kak Cinta atas penjelasannya tadi, sangat menarik sekali ya. Jadi kotanya ternyata nggak cuma satu, tapi tadi banyak banget. Saya aja sampai lupa ini, saya lupa ada apa aja tadi. Ada Paris, ada Lille, Montpellier, Bordeaux, ya, Lyon, Nancy, Rouen juga ada ya, Vichy juga ada. Jadi sangat menarik dan juga kegiatannya sangat variatif. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan. Saya akan baca terlebih dahulu. Ada pertanyaan dari Ibu Pogi, AF Medan. Ya, begini pertanyaan Kak Cinta. Program ini boleh untuk anak-anak dari usia 13 tahun. Berarti acara-acara seperti wine tasting tidak bisa mereka ikut ya?
Gimana Kak Cinta? Oke, terima kasih Bu Pogi untuk pertanyaannya. Sebetulnya programnya ini bisa disesuaikan Bu Pogi, dalam arti kalau memang siswanya 13 tahun, anaknya 13 tahun ya, dan mereka memang tidak, misalnya dibuat grup gitu ya Bu Pogi, ini siswa berarti 13 tahun tuh SMP ya Mas Agung ya. Siswa SMP Iya. misalnya dia mau bikin program grup untuk program imersi bahasa ke Prancis, itu nanti kita bisa sesuaikan dan diskusikan dengan institusi penyelenggaranya di kota tujuan. Misalnya tetap mau ambil Bordeaux, apakah Bordeaux-nya ini bisa nggak kita skip yang wine tasting-nya gitu ya? Kalau misalnya dan apakah misalnya bisa tetap dengan kunjungan ke winery-nya untuk melihat perkebunan anggurnya, tapi part wine testingnya di skip karena masih anak-anak atau seperti apa? Sebetulnya tadi yang seperti saya sampaikan programnya tailored program, jadi memang bisa disesuaikan dengan ketika ini grup ya Bu Pogi bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau minat dari pesertanya gitu Bu Pogi. Mungkin opsi wine tastingnya bisa di skip gitu Bu, tapi masih ada opsi lain. Kemudian ada tambahan tadi untuk universitas ya Mas Agung. Oke, baik saya bacakan Siap. Enggak. untuk pertanyaannya. Kebiasaan jadi Jadi moderator Mas Agung. jadi tadi tambahan Bu Pogi, kalau misalnya untuk yang 13 tahun ini salah satunya itu adanya di kota La Rochelle. Jadi tidak semua kota itu punya junior course atau kursus bagi anak-anak yang di bawah 18 tahun begitu ya. Jadi ada beberapa rentang usia di sini di dalam katalognya yang nanti bisa dikonsultasikan dengan kami, dengan saya atau dengan Kak Cinta. Itu ada di rentang umur 13, ada juga di rentang umur 16 ke atas gitu. Jadi nanti tergantung dari program-program tersebut tentunya kalau misalnya di rentang usia tersebut tidak akan ditawarkan untuk wine tasting, tapi akan ada pilihan-pilihan kegiatan menarik lainnya gitu ya, seperti atelier de cuisine, maksudnya workshop memasak seperti itu juga mungkin ada. Jadi lanjut pertanyaan selanjutnya ini masih dari Ibu Pogi. Apakah ada program untuk mengunjungi universitas, research center, dan sebagainya yang berhubungan dengan program-program STEM? STEM ini science, teknologi, engineering, gitu ya, sama M-nya apakah matematik ya? Oke, apakah ada program untuk mengunjungi universitas? Sebetulnya programnya ini biasanya sudah ditentukan Bu sama institusi penyelenggaranya. Jadi biasanya di masing-masing kota tuh kayak tadi ya di presentasinya juga ada spesifik, misalnya La Rochelle karena mereka kota pendidikan juga, jadi kunjungannya kemana gitu. Opsinya adalah aktivitasnya kisaran itu. Misalnya kotanya lebih ke budaya, atau Paris dalam hal ini mereka lebih ke lifestyle. Jadi kegiatan-kegiatan yang diajak dibuat lebih disesuaikan dengan kotanya. Tapi mungkin ini kalau saya melihat dia grup gitu ya, biasanya mungkin kita masih bisa ada peluang untuk kita bisa diskusikan dengan institusi penyelenggara di Perancisnya, gitu ya Mas Agung ya. Jadi kalau memang berangkatnya satu grup, misalnya 6 orang atau 10 orang gitu ya, kita bisa diskusikan dulu untuk dibuatkan kegiatan yang memang di-adjust sesuai dengan kebutuhan si siswanya. Cuma balik lagi, kalau misalnya yang kayak package-nya saat ini memang sudah kayak ditentukan oleh masing-masing kota tuh beda-beda gitu. Ada satu kota yang spesifiknya mereka ke kegiatan yang alam gitu ya, nature kayak ice skating, hiking atau apa tuh di kota-kota yang agak utara gitu. Kalau yang di selatan misalnya lebih ke cruise atau yang lain-lain gitu ya. Kurang lebih seperti itu Bu Pogi. Kalau untuk kunjungan universitas, saya balik lagi kalau memang ada kebutuhan untuk itu, mungkin kita bisa open for discussion sih, lebih ke kita diskusikan dulu aktivitasnya tuh bisa apa, seperti itu. Oke, baik Kak Cinta. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi, masih ada 2 lagi. Yang ketiga adalah apakah ada minimum number of participant untuk ikut program per kotanya? Ada minimal partisipannya? Oke, kalau untuk minimum partisipan sebetulnya jadi gini, kalau misalnya ada 1 atau 2 orang, karena saat ini yang memang sudah datang ke kami tuh 1, 2 atau paling banyak sekeluarga berempat gitu ya, yang bertanya gitu programnya. Apakah ada minimum? Sebetulnya nggak ada minimum harus
5 atau 6 orang. Misalnya satu orang yang mau mendaftar ke program ini, itu tetap akan kami fasilitasin. Nah, tapi ada tapinya Bu Pogi. Tapi nanti juga akan disesuaikan dengan program yang di sana. Jadi yang saat itu buka misalnya di kota, misalnya di Paris, oke, mereka mau berangkatnya di autumn tadi ya, misalnya Oktober ini berangkat gitu. Bukan dan di Oktober ini adanya program di hari apa, di periode apa dengan siapa, maka akan digabungin dengan peserta lain gitu ya. Jadi memang balik lagi satu orang pun akan tetap difasilitasin untuk pendaftarannya, cuman tetap akan nanti kita sesuaikan untuk timeline dan program yang tersedia di sana. Atau mungkin misalnya institusinya bilang, oke, 2 orang, 3 orang juga bisa gitu. Kita bikinin programnya itu bisa based on discussion sebetulnya. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari Bu Pogi, untuk program ini apakah peserta mendaftar ke Kampus France atau ke host atau organizer di masing-masing kota? Mungkin ini aku bisa jawab ya sedikit. Yap. Jadi untuk program ini itu teman-teman cukup menghubungi ke email OSL aja, nanti dari tim Kampus France-nya yang akan memfasilitasi dari segi pendaftarannya begitu. Adapun misalnya dokumennya apa sih yang dibutuhkan? Dokumennya tentu kita butuh dokumen identitas. Dokumen identitas yaitu paspor misalnya seperti itu, atau misalnya KTP terlebih dahulu. Jadi kartu identitas itu seenggaknya itu ada. Jadi kita kan butuh ya memasukkan nama, biodata dari pendaftarnya atau dari pesertanya tersebut. Jadi cukup nanti berhubungan dengan tim OSL-nya dan nanti tim OSL-nya yang akan follow up ke institusi yang menyelenggarakan kursus-kursus bahasa di Perancisnya. Gitu. Demikian. Selanjutnya Kak Cinta ada pertanyaan dari Christine. Untuk range 1 minggu, apakah berlaku di semua kota? Oke, untuk range 1 minggu mungkin jawabannya tidak. Iya dan tidak sih. Kalau jawabannya adalah tidak berlaku di semua kota. Jadi sebetulnya gini, ketika teman-teman menghubungi kami, kami akan tanya, oke, kami akan minta teman-teman untuk mengisi satu formulir yang isinya misalnya destinasi tujuan kota apa. Mungkin kalau teman-teman bisa kasih beberapa opsi gitu ya, misalnya Paris, Bordeaux, dan Lyon gitu. Untuk durasi 1-2 mingguan Kak. Nah, nanti offer yang akan kami kirimkan bentuknya adalah program-program yang kota-kota yang punya program 1-2 minggu gitu, atau 1 minggu aja atau 2 minggu aja. Jadi benar-benar kami bisa bilang bahwa informasi yang teman-teman butuhkan ketika teman-teman request itu benar-benar personalized atau customized based on kebutuhannya teman-teman gitu ya. Jadi makanya kadang kan sebenarnya program ini kan baru banget ya, kita baru launching nih programnya gitu secara official, dalam tanda kutip. Kami masih mohon maaf kalau misalnya kemarin tuh sempat agak ada email yang lama terbalasnya karena memang semuanya lagi dipersiapkan, material untuk promotionnya juga sedang dipersiapkan. Programnya sudah digodok sedemikian rupa, tapi kami berusaha untuk menyiapkan satu materials yang user friendly. Jadi teman-teman ketika punya udah pegang nih nanti guide-nya ya, kayak katalognya gitu ya, bisa tinggal nentuin, oke, aku mau di kota mana gitu. Sementara belum ada lagi finalisasi dokumennya, sementara belum bisa di publish, teman-teman bisa email kami dulu dan itu akan customize tadi. Misalnya tadi, Kak, saya mau yang 1 minggu dong, Kak. Boleh nggak ada di kota apa aja, gitu ya. Jadi opsinya bisa dengan teman-teman ngasih destinasi yang mau dituju mana aja, atau durasinya. Kak, saya mau 1 minggu. Kak, saya mau 2 minggu ada di kota mana aja. Gitu. Jadi untuk menjawab apakah range 1 minggu berlaku di semua kota, itu tidak. Ada yang minimal 2 minggu gitu. Ada yang 1 minggu bisa. Ada yang harus 2 bulan gitu. Misal ya. Jadi memang harus nanti customize. Kontak kami dulu gitu ya, kontak osl@ipdsid.com dulu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini ada 2 orang yang menanyakan hal yang sama. Jadi kayak dari Alifa dengan Devi Putri Trisnawati. Di sini apakah ada batas maksimal usia pada program ini? Gitu. Jadi apakah ada batas maksimal usia untuk program ini? Nggak ada ya Mas Agung ya? Tidak ada.
Jadi Maksimal. program ini terbuka tentunya bagi teman-teman yang sudah di atas 18 tahun. Program ini terbuka, jadi tidak ada batas maksimal usia. Terus juga ada tadi salah satunya yang menanyakan apakah harus menyiapkan tes DELF. Nah, ini kan program imersi bahasa ini teman-teman akan fun di Prancis, akan bersenang-senang. Apakah harus menyiapkan tes DELF untuk program ini, Kak Cinta? Enggak ya, Enggak. karena kita mau belajar bahasa di sana, tapi bukan belajar bahasa yang yang serius tetap, tapi ya tadi kayak Mas Agung bilang ya, di sana programnya akan lebih menyenangkan karena selain belajar bahasa akan ada program-program kebudayaan, turistik dan lain sebagainya tadi. Memang jadinya tidak akan diperlukan tes DELF, tapi betul memang ada levelnya teman-teman. Jadi misalnya buat yang sudah merasa oh saya waktu di Indonesianya udah sempat belajar bahasa Perancis nih, misalnya A1, A2, nanti pas di sana mau ambilnya yang di level B1 misal ya, start dari B1 tuh boleh banget untuk diinformasikan ke kami mau di level bahasanya yang mana. Nah, nanti akan dibantu untuk diliatin program yang tersedia di waktu yang teman-teman mau di kota itu ada program apa aja gitu. Makanya ketika tadi balik lagi ketika teman-teman menghubungi kami pertama kali, yang bisa kami berikan informasi masih secara range. Baik itu harga, baik itu waktu, ini range waktunya di sini, range harganya sekian gitu. Nanti ketika teman-teman emang udah, oke, aku mau nikah 1 minggu deh Kak, untuk di Lyon misalnya, minta tolong dibuatkan, nanti teman-teman akan dibuatin program yang khusus customize untuk teman-teman tuh yang available apa gitu. Tapi nggak ada maksimal umur, tapi karena ini dalam small group, jadi nanti mungkin ketika yang ke sana misalnya udah usia matang gitu ya, maksudnya udah seumuran saya lah, udah tua gitu ya. Nanti ketika saya mungkin bisa campur sama kelasnya sama anak remaja gitu. Kalau emang ngambilnya basic gitu ya, mungkin bisa bergabung dengan grup yang lainnya ada yang remaja gitu. Jadi memang bisa dibarengin sama orang lain seperti itu. Karena dia akan dalam grup kecil. Gitu Mas Agung ya. Oke, baik Kak Cinta. Untuk pertanyaan selanjutnya dari My Office di sini ada, halo Kak, izin bertanya, apakah jika opsi akomodasi yang dipilih akan bersama keluarga host family, apakah sistemnya akan sama seperti au pair, tapi mungkin dengan durasi yang lebih singkat? Jadi kalau misalnya tinggalnya dengan famille d'accueil atau host family itu seperti au pair apa enggak? Jadi kayak kita mungkin babysitting gitu maksudnya kalau au pair? Enggak ya, karena udah beda Enggak. program ya. Jadi ketika teman-teman ikut program imersi bahasa ini, teman-teman nggak sedang bekerja ya. Jadi teman-teman benar-benar ke situ untuk belajar bahasanya dan untuk merasakan budayanya, culture-nya, hidup dengan host family seperti apa. Jadi sebenarnya yang menarik dari hidup dengan host family, teman-teman jadi tahu, oh orang Prancis kalau pagi sarapannya modelnya begini, misalnya. Mereka conversationnya di rumah seperti apa, teman-teman jadi tahu budayanya mereka, kalau malam mereka misalnya nonton TV bareng kah atau seperti apa. Tapi kalau pertanyaan apakah akan jadi sama kayak au pair di mana harus babysitting anak-anak atau apa, enggak gitu. Teman-teman tidak ada kewajiban dan memang tidak masuk dalam program untuk bekerja dalam tanda kutip au pair-nya tadi. Kenapa? Karena programnya teman-teman selama 1 minggu itu udah padat sebetulnya. Dalam arti ketika programnya ambil yang seminggu, ya dari pagi tadi ya, morning programnya itu akan belajar bahasa dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 1. Nanti kemudian ada afternoon session yang budaya dan macam-macam, yang sorenya malamnya aktivitasnya lebih ke lifestyle-nya seperti apa. Jadi tidak sama dengan au pair dan visanya juga kayak berbeda deh, nggak akan visa au pair gitu ya. Karena udah beda program. Oke, Kak Cinta. Lanjutnya, next ada pertanyaan dari Revol. Halo Kak, izin bertanya terkait budget. Misalnya 3.000 euro itu untuk program 8 minggu ya. Yang tidak ditanggung selain tiket, apa saja? Bagaimana dengan visa dan asuransi? Misal mau fokus untuk DELF, bisa nggak? Oke, ya tadi saya belum menjelaskan terkait dengan visa dan asuransi ya. Jadi untuk
misal maksimal tadi 3.000 ataupun yang 900. Ini adalah biaya programnya, teman-teman. Tadi saya sudah sempat sampaikan ya, ini adalah biaya program sama teman-teman di sana. Itu berarti dari mulai hari pertama sampai hari terakhir. Ini tadi kan ada range ya, dari 900 sampai dengan let's say 3.000. Kenapa range-nya jauh dan besar gitu? Satu opsinya akomodasi tadi. Kalau sama host familiar berarti otomatis lebih murah. Berarti akomodasi sudah masuk di dalam package totalnya atau harga total. Kedua, makan. Nah, misalnya yang di host family atau Famidake ini, teman-teman ada opsi di mana makannya ditanggung sama mereka atau enggak. Teman-teman akan makan di sana di rumahnya si host family-nya atau terpisah. Mau makannya full 1 hari penuh 3 kali makan ditanggung sama host family atau hanya setengah aja, itu juga ada opsi itu gitu ya. Nah, jadi akomodasi, makan atau ditanggung atau tidak, program bahasanya, program visitnya itu masih masuk dalam jalan program package-nya. Tapi kalau asuransi dan visa itu di luar dari package-nya gitu ya Mas Agung ya. Jadi tadi tiket pesawat, asuransi dan visa itu di luar dari harga package kelas bahasa dan immersion programnya ini. Gitu. Semoga menjawab ya. Gimana nggak bisa? Terus tadi ya, misal mau fokus untuk Delft bisa atau enggak? Oke, sebetulnya kalau Delft berarti kalau sebenarnya kan karena maksimal di 8 minggu ya. 2 bulan gitu ya. Kalau logically-nya saya tuh kalau mau fokus ke Delft bisa aja, berarti misalnya mengambil kelas di level Delft yang dituju. Kan setelahnya memang ada sertifikat udah mengikuti kelas bahasa tersebut gitu ya. Tapi untuk Delft-nya nanti balik lagi nih sebenarnya gimana ya Mas Agung menjelaskan ya. Jadi kayak teman-teman udah di level apa gitu ya, yang dikejar karena kan programnya misal mau ngambil A2 ya di sana atau B1 gitu. Berarti program yang diikutin adalah program yang levelnya level sesuai dengan yang teman-teman mau. Nah, program bahasanya ini lebih general ke A1 A2-nya itu gitu ya. Jadi bukan program persiapan Delft gitu nggak sih Mas Agung ya? Iya, karena ini akan bareng kan, akan grup ya, small group tadi gitu. Kalau misalnya teman-teman untuk apakah ini bisa dijadikan fokus untuk persiapan Delft, sebetulnya nggak specifically mempersiapkan Delft karena ini bukan kursus untuk persiapan Delft. Nah, jadi lebih ke belajar bahasa ya, lebih ke belajar bahasanya. Tapi mungkin menarik nih Mas Agung, kita bisa coba lihat kalau misalnya ada misalnya kita ada grup yang memang khusus untuk mau persiapan Delft gitu. Kita bisa coba cek sama institusi terkait di sana dari kampus France ya. Kami bisa bantu cek kan apakah program bahasanya bisa dibuatkan untuk fokus persiapan Delft. Cuman mungkin akan ada butuh minimal peserta jadinya gitu ya. Benar. Supaya programnya bisa adjusted atau disesuaikan dengan kebutuhan yang berangkat. Ini balik ke pertanyaan Bu Pogi tadi, kalau siswa yang berangkatnya kelas 13 gitu, anak SMP misalnya ya, dan mereka mau nyiapin Delft misal, Delft A1 gitu untuk bisa persiapan, boleh banget sebenarnya programnya disesuaikan, tapi pasti ada minimum peserta biasanya. Tapi kami bisa konsultasikan dengan institusi terkait di kota yang dituju, seperti itu. Oke, Kak Cinta. Next pertanyaan nih dari Kalva. Kak, apakah bisa langsung tanya-tanya lebih lanjut ke IV kota terdekat? Oke, teman-teman sebetulnya jawabannya tidak. Jadi gini, sebetulnya kalau IV kota terdekat yang ditunjuk atau penanggung jawab untuk program OSL ini ada di Yogyakarta dan Bandung. Jadi kalau teman-teman kami sarankan untuk reach out-nya email aja ke alamat email yang osl@iv-id.com. Semua teman-teman atau penanggung jawab kampus France di IV di masing-masing kota atau di AF Medan terinformasi tentang program ini. Mereka bisa membantu memberikan informasinya. Tapi nanti apabila teman-teman udah mulai masuk ke arah misalnya persiapan programnya atau proposal programnya seperti apa, itu akan dipersiapkan oleh Bandung dan Yogyakarta. Gitu ya. Jadi untuk menanyakan informasinya apakah bisa menanyakan secara general ke IV atau kampus France
terdekat boleh banget. Nanti informasinya tetap akan diberikan. Cuman masih berbentuk general information ya, kayak katalog atau yang sifatnya general. Ketika teman-teman udah mulai serius mau minta dibuatin, mau lihat dong Kak program 1 minggu di bulan Juni gitu ya, di kota Paris misalnya, programnya ada apa aja, harganya berapa. Nah ini udah harus nanti akan dari rekan-rekan di kota lain, kampus Frons lain akan diarahkan ke kami di kampus Frons Bandung dan Yogyakarta melalui email osl@ev-id.com. Jadi kalau mau langsung memang better email aja. Gitu ya. Oke, Kak Cinta. Ini ada pertanyaan dari Christine ya. Di sini apakah anak-anak yang berangkat ini nanti ada yang menjemput di sana? Terus yang kedua, apakah bisa difasilitasi apabila berangkatnya di saat libur anak sekolah? Kebetulan hanya libur di akhir Desember. Oke. Gitu. Jadi mungkin aku jawab yang kedua ini. Jadi kalau misalnya bisa difasilitasi untuk berangkat di saat libur anak sekolah, tentunya memang ada program-program yang dibuka sepanjang tahun. Tapi kami harus tetap mengkontak pusat kursusnya terlebih dahulu untuk di-adjust nih, disesuaikan apabila di tanggal tersebut misalnya ada juga mereka membuka kursus yang jumlah pesertanya juga cukup gitu ya. Jadi itu mungkin akan kita komunikasikan terlebih dahulu, dan juga karena tidak semua kota atau tempat kursus tersebut terbuka sepanjang tahun. Jadi misalnya ada yang terbukanya hanya di libur musim panas aja teman-teman. Libur musim panas itu kapan sih? Libur musim panas itu di bulan Juli sama Agustus ya. Itu misalnya libur musim panas. Nah ada yang di sana, tapi ada yang terbuka sepanjang tahun. Nanti kita akan tanyakan kepada pusat-pusat kursus yang terbuka sepanjang tahun tersebut. Apabila di bulan Desember mereka available programnya, itu bisa kita usahakan. Terus kalau misalnya tadi mengenai fasilitas penjemputan, Kak Cinta gimana? Oke, kalau saya lihat program ini, balik lagi ke tadi ya, teman-teman, misalnya karena kan ini bicara tentang anak-anak sekolah gitu ya, apakah bisa difasilitasi saat liburan sekolah? Sebenarnya ini harus to be discussed lagi, sama seperti yang Mas Agung sampaikan tadi ya, to be discussed dengan institusi terkait, dan apakah nanti ketika ada penjemputan di satu titik tertentu akan ada charge tambahan atau tidak gitu ya. Ini akan didiskusikan. Makanya kami sampaikan harga itu sangat relatif, atau range-nya itu bisa berubah. Range-nya antara itu, tapi harganya berapa, to be precise-nya harus benar-benar berdasarkan itinerary yang disiapkan gitu. Titik penjemputan atau titik sampainya di mana. Nah, ketika nanti programnya seperti tadi Bu Pogi sampaikan, misalnya untuk anak-anak yang sekolah yang libur dan dibikinnya barengan nih, misalnya Kak Christine, boleh nih kayaknya untuk anak-anak sekolah anaknya gitu ya, atau bikin 5 atau 10 orang, boleh dong Kak dibikinin programnya seperti apa dan pengajuan biaya seperti apa di kota ini gitu. Kami bisa untuk memfasilitasi, kami tanyakan ke institusi terkait di Perancisnya gitu. Jadi untuk sementara ini kami bisa bilang itu doable atau mungkin dilakukan, dan kami bisa menyiapkan proposal ya. Jadi kayak pengajuan program seperti apa, budgeting seperti apa. Gitu. Paling gitu sih. Nah, tadi pertanyaan Bu Pogi yang Mas Agung sudah tanya, apakah harus melalui kampus Frons atau bisa langsung kontak si penyelenggara di kota yang di sananya. Nah, ini masih terkait dengan pertanyaan Kak Christine nih. Sebenarnya kenapa sih sangat highly recommended lewat kampus Frons? Kenapa harus lewat kampus Frons? Karena kita kan di sana mau belajar bahasa dan mungkin levelnya baru ya, basic, apalagi buat anak-anak. Kampus Frons bisa memfasilitasi, menjembatani komunikasinya, dan tentunya akan lebih efisien karena kontak dari lembaga-lembaga yang di sananya juga masih under French government juga, maksudnya udah berkontak secara resmi, atau lembaga-lembaga yang memang di bawah pemerintah Prancis juga gitu ya, atau punya partner yang kuat. Dibanding teman-teman kontak direct ke institusi di sananya, itu akan lebih complicated sebenarnya ya, terutama untuk teman-teman yang nggak berbahasa Prancis, kadang-kadang tuh walaupun pakai bahasa Inggris bisa. Jadi kampus Frons akan lebih mempermudah sih kalau saya bilang ya. Jadi teman-teman yang punya atau
punya program atau punya keinginan khusus spesifik grup misalnya, itu akan lebih mempermudah kalau pendaftaran atau ininya dilakukan lewat Kampus France gitu. Jadi dimanfaatin aja sebenarnya. Ini kan sebuah apa ya, kalau saya bilang tadi ya, kami lembaga atau sebenarnya service gitu ya, memberikan pendampingan buat program OSL ini. Jadi silakan saja manfaatkanlah kami, dimanfaatin untuk teman-teman yang butuh informasi tambahan atau mendaftar ke program ini. Gitu. Oke, baik Kak Cinta. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Reynaldi Wirayuda, Kak, program ini apakah sama dengan program DUEF atau FLE untuk suatu niveau? Oke, bisa dibilang beda ya sebetulnya ya, karena kenapa? Karena kalau DUEF atau FLE, teman-teman tuh benar-benar belajar untuk tujuan akhirnya adalah DELF tadi itu ya, DELF certification. Jadi FLE dan DUEF itu teman-teman ngejar sertifikat bahasa dan supaya teman-teman benar-benar bisa berbahasa Prancis dengan baik dan benar dan dapat sertifikat setelahnya. Sertifikat ini kan tentunya nantinya digunakan untuk masa depan nih, apakah mau lanjut mendaftar kuliah atau seperti apa. Jadi bentuknya kurang lebih sounds mirip ya, kedengaran mirip karena di sana belajar bahasa Prancis. Tapi programnya ini kalau yang imersi bahasa lebih ringan. Tadi Mas Agung bilang lebih fun gitu ya, karena bahasa yang belajar bahasanya juga lebih apa ya, jadi porsinya tuh setengah hari gitu ya, porsinya tuh diimbangin dengan cultural dan macam-macam. Tapi programnya bukan program DUEF, bukan program FLE juga. Dan waktu sih sebenarnya kalau jenjang waktu ya Mas Agung, untuk FLE dan DUEF itu tidak bisa diambil hanya dalam 8 minggu misalnya. Iya, jadi benar sekali seperti penjelasan Kak Cinta. Kalau DUEF itu kan Diplôme Universitaire Études Françaises, jadi teman-teman benar-benar belajar bahasa Prancis, nggak ada, bisa dibilang nggak ada fun, nggak ada sisi funnya nih, benar-benar teman-teman nih belajar fokus ya untuk mendapatkan. Jadi DUEF itu ada kayak ijazahnya gitu ya, ijazah DUEF itu ada sendiri, tapi berbeda dengan DELF. Gitu. Kalau DELF itu memang diakui internasional, kalau DUEF ini dikeluarkan oleh universitas tersebut, dan ini juga nggak bisa jadi penggantinya DELF. DELF itu memang wajib gitu ya, wajib dan berlaku internasional. Dan tentunya secara durasi sudah beda. Kalau misalnya program imersi ini benar-benar teman-teman untuk bisa merasakan budayanya, bisa jalan-jalan, ada beberapa bisa dikatakan ekskursion, jadi kayak study tour-nya juga, ada study tour-nya programnya gitu ya, tergantung dari nanti kota-kota yang memberikan program gitu. Jadi itu sangat berbeda. Kalau ini lebih singkat, kayak maksimal tadi 8 minggu, kalau misalnya DUEF itu kan per semester programnya, jadi itu beda. Dan ada pertanyaan selanjutnya nih Kak Cinta dari Beatrix Ratnawati. Program Destination in France masih ada atau tidak sekarang? Jadi untuk bahasa tapi yang long term persiapan masuk universitas. Gitu. Mas Agung mungkin mau bantu jawab. Kita baru bahas ini. Oke. Jadi kalau misalnya program Destination in France ini sudah tidak ada lagi, gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mau lanjut studi ke Prancis, terutama memilih program studi yang dari bahasa Prancis, kita sarankan teman-teman punya DELF terlebih dahulu, DELF B2 tentunya. Gitu. Kalau misalnya teman-teman mau kuliahnya pakai bahasa Inggris, berarti teman-teman harus menyiapkan IELTS-nya minimal 6,5, tergantung dari jurusannya, ada yang membuka di IELTS 6, tapi 6,5 itu yang kami sarankan, seperti itu. Terus dari Fatia, Kak, adakah beasiswa untuk program pelatihan bahasa Prancis ini ke depannya? Aduh, ke depannya kita nggak tahu, tapi kalau saat ini belum ya, karena beasiswa ini sifatnya bukan exchange gitu ya, bukan exchange tuh berarti bukan kerja sama antar institusi Indonesia dan Prancis gitu, jadi bukan program exchange dan bukan program yang ada jenjangnya, misalnya setelahnya kayak ada ya double diploma S1 atau gimana. Jadi saat ini belum ada beasiswa atau pembiayaan yang di cover ya, mengcover ini. Dan selain itu juga mungkin yang perlu teman-teman tadi ya, yang perlu saya highlight lagi bahwa
ketika teman-teman mendaftar pada program ini, visanya bukan visa pelajar, teman-teman. Kalau bukan visa pelajar, berarti teman-teman ke sana tuh bukan sebagai status pelajar, gitu ya. Jadi, karena bukan pelajar, jadi sebenarnya nggak ada beasiswa yang mengcover ini untuk sementara. Saya tidak tahu mungkin ke depannya nanti kebijakannya seperti apa, atau program barunya seperti apa, nanti akan diinformasikan menyusul, seperti itu. Tapi saat ini belum ada. Oke, jadi kalau misalnya ada berbagai macam program untuk program bahasa ini, kalau misalnya teman-teman mau cari yang ada beasiswanya, itu ada French plus Science atau French plus Gastronomy. Itu ada di situs Kampus France. Jadi teman-teman silakan untuk kunjungi website kami Kampus France dan mencari program French plus Science, yaitu belajar bahasa Prancis, dan juga ada kerjasama dengan universitasnya seperti itu, dan atau French plus Gastronomy, jadi teman-teman punya pengalaman juga. Nah, untuk itu ada beasiswanya, jadi silakan diteliti lebih lanjut mengenai informasi detailnya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Randy Wirayuda. Saya sekarang di level A2 dan ingin lanjut kuliah setelah pelatihan bahasa. Rencana itu akan ambil DELF B2 di sana. Apakah bisa dibantu dan stay di Prancis atau harus balik ke Jakarta terlebih dahulu? Jadi setelah ambil DELF B2 nanti di Prancis, harus balik ke Jakarta terlebih dahulu. Dan lembaga OSL ini apakah sama dengan Kampus France? Dan apakah di bawah Kedubes Prancis dan kapan berangkatnya? Oke, panjang ya. Oke, mungkin Ya. berarti saya sedikit mengklarifikasi bahwa saya sekarang di level A2. Berarti A2-nya masih di Indonesia ya saat ini, Randy ya. Iya. A2-nya di Indonesia, ingin lanjut kuliah setelah pelatihan bahasa, akan ambil DELF B2 di sana. Oke. Satu mungkin pertama, OSL ini bukan lembaga. OSL ini nama program, teman-teman. Bahasa Prancisnya Offre Séjour Linguistique. Jadi bahasa diterjemahannya adalah French Immersion Program gitu ya. Program imersi bahasa Prancis di Prancis. Jadi OSL ini adalah sebuah program yang baru di-launching oleh Institut Français Indonesia di bawah Kedutaan Besar Prancis, yang penanggung jawabnya ada di bawah Kampus France. Jadi apakah sama dengan Kampus France? Ini memang ada di bawah Kampus France. Programnya Kampus France, bisa dikatakan seperti itu. Institusi penyelenggara kelas bahasanya di masing-masing kota berbeda-beda. Jadi nanti teman-teman kalau follow Instagramnya Kampus France, tadi saya sampaikan kami sedang bahas kota per kotanya. Teman-teman bisa lihat tuh penyelenggara kursus bahasanya di misalnya di La Rochelle dengan siapa. Di Bordeaux saya tahu dengan AF misalnya Alliance Française Bordeaux, di Paris dengan Alliance Française Paris. Nah, kenapa harus lewat Kampus France Indonesia? Untuk mempermudah teman-teman supaya teman-teman nggak harus nungguin sore dulu karena ada decalage waktu ya, ada perbedaan waktu, ada perbedaan bahasa. Jadi Kampus France hanya membantu memfasilitasi teman-teman untuk proses pendaftaran dan persiapannya. Nah, balik lagi, ini adalah program. Ini OSL bukan lembaga. OSL adalah bentuk program imersi bahasa. Satu itu kita harus klarifikasi dulu. Kemudian untuk terkait dengan persiapan B2, mau ambil B2 di Prancis buat lanjut kuliah di sana ya. Saran saya sih jangan ambil OSL, jangan ambil Offre Séjour Linguistique. Kenapa? Karena OSL ini waktunya maksimal di 2 bulan gitu ya. 2 bulan doang, dan kalau kamu ke sana 2 bulan untuk persiapan bahasa itu nggak bisa dapat visa student dan harus kembali ke Indonesia setelahnya gitu. Jadi kalau memang mau B2-nya di Prancis, maka bisa ambil program DUEF berarti ya, atau berarti betul DUEF atau untuk persiapan DELF di sana, sambil selama program bahasa itu kamu sambil mendaftar kuliah di sana, misalnya seperti itu. Kalau opsinya B2-nya mau diambil di Prancis ya. Kalau opsinya misalnya B2-nya mau di Indonesia, bisa banget kontak ke IVI di kota kamu ya, di kota yang paling dekat, IVI terdekat untuk B2 di sini, baru daftar kuliahnya dari Indonesia, nanti akan didampingi dengan Kampus France. Semoga menjawab ya Randy ya. Mas Agung ada yang mau ditambahin nggak, Mangga? Oke, sudah lengkap dari info dari Kak Cinta. Selanjutnya Kak Cinta ada pertanyaan dari Christine lagi. Kalau kakak adik pergi bareng usianya 13 dan 17, apakah harus beda kota? Oke,
Kalau kakak adik atau kalau keluarga misalnya 2 orang, 4 orang tadi ya misalnya mau sekeluarga nih, yuk kita bikin program liburan sekolah nih tadi Kak Christine ya, di Desember misalnya mau berangkat bareng sekeluarga bisa nggak sih bareng? Bisa nggak sih dibikin satu program? Bisa, asal berarti kebutuhannya harus sama. Jadi nggak bisa misalnya kalau mau satu kota berarti satu program. Kalau mau bareng-bareng berarti harus memilih kota yang sama dan program yang sama yang diambil ya. Tapi kalau misalnya kakaknya maunya ke Paris aja deh atau ke Bordeaux, ibu bapak papahnya misalnya maunya ke Bordeaux, kakaknya mau di Paris, adiknya mungkin mau ngerasain di La Rochelle karena ada program yang buat anak-anak tadi. Mau nggak mau berarti empat-empatnya daftarnya berbeda gitu ya. Empat-empatnya pendaftarannya akan beda karena kotanya beda, program yang diambil beda, institusinya juga berbeda. Jadi saya kembalikan lagi, kalau misalnya sekeluarga mau jalannya bareng supaya sambil liburan bareng, ini oke banget sih buat liburan keluarga bareng ya. Berarti harus pilih program yang sama, kota yang sama gitu. Gitu Kak Christine. Tadi ada Kak Randi yang belum terjawab adalah kapan berangkatnya. Untuk program OSL ini tadi Mas Agung sempat jelaskan ya, untuk program yang sepanjang tahun, teman-teman bisa infokan ke kami, teman-teman berharapnya bisa berangkat di bulan apa gitu. Nanti kami akan carikan, oh yang buka sepanjang tahun, tadi Mas Agung bilang ada beberapa kota yang buka sepanjang tahun. Kami akan cek, oke Kak yang sepanjang tahun untuk kisaran bulan Oktober adanya di kota A, B, C, D. Apakah kakak tertariknya yang mana? Oke, tertariknya Bordeaux. Oke, Bordeaux programnya seperti ini, seperti ini. Nanti kalau oke Kak boleh dibuatkan apa itinerary-nya, programnya gitu ya. Nanti kami akan siapin program khusus untuk di bulan Oktober itu di Bordeaux, seperti itu. Jadi berangkatnya kapan? Berangkatnya adalah tergantung dari preferensi teman-teman mau kapan. Oke, next selanjutnya ada pertanyaan dari Rafka Farhan Afif. Kak, apakah ada syarat minimal kemampuan bahasa Prancis untuk bisa mengikuti program ini? Jadi ini tadi udah sempat kita jawab juga, tidak ada syarat minimal kemampuan bahasa Prancis. Ini benar-benar buat teman-teman yang mau have fun di Prancis, tapi nggak have fun-nya nggak cuma senang-senang aja, tapi ada sisi edukasinya juga, ada sisi budayanya. Jadi memang sangat program yang sangat asik gitu ya. Jadi silakan tidak perlu menunggu mendapatkan suatu niveau atau level tertentu ya. Dan saya akan coba balik lagi ke kolom Q&A. Kak, dari My Office ya. Kak ingin bertanya apabila memilih homestay, semisal saya memilih Montpellier, apakah institusi immersionnya yang mencarikan host family? Ya, jadi di sini institusi dari atau pusat kursusnya itu, pusat bahasanya itu, mereka sudah punya kerjasama, mereka punya katalog-katalog yang bisa membantu para siswa untuk memilih tempat tinggal gitu. Jadi mereka ini akan ngasih tahu nih, tempat tinggal yang tersedia ini. Ya, misalnya dalam suatu kasus saya pengennya di homestay gitu, tapi dilihat dulu ketersediaannya. Kalau memang tidak bisa, ya mungkin yang ditawarkan selanjutnya adalah cruise atau résidence universitaire. Résidence universitaire ditawarkan. Apabila misalnya résidence universitaire dengan nanti informasi gambarnya semuanya ternyata masih belum cocok gitu, ada pilihan selanjutnya yaitu apartemen gitu. Jadi teman-teman punya pilihan untuk hal ini, tapi tetap dilihat dari availability-nya, dari ketersediaannya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa di fase ketika teman-teman sudah mendaftar dan pemilihan tempat tinggal itu nanti ada informasinya yang pasti akan disampaikan oleh pusat bahasanya. Gitu. Jadi ada package-nya ya, nggak usah khawatir karena tadi seperti yang disampaikan di awal, untuk harga package yang total package yang diberikan nanti udah termasuk dengan akomodasi, yang berarti akomodasinya diurusin sama institusi di Prancisnya, di kota-kota terkaitnya gitu. Jadi sebenarnya programnya udah siap, udah ready untuk teman-teman tinggal datang bawa koper gitu ya, bawa baju. Kalau yang makanan tuh udah include misalnya, itu juga udah nggak usah pikir, tinggal beraktivitas aja, ibaratnya tinggal aktivitas aja dan teman-teman tinggal berangkat dari Indonesia sampai titik yang dituju ya, seperti itu. Jadi dicariin nanti akomodasinya. Oke, ini ada satu pertanyaan nih Kak Cinta nih dari Revata Hermawan.
Mbak Mas, kalau sekarang saya lagi di Prancis, apakah bisa les bahasa Prancis di IV secara online? Apakah bisa les bahasa Prancis di IV secara online? Bisa, 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 ya. bisa. Jadi teman-teman yang lagi saat ini kondisi situasinya sedang di Prancis dan mau les bahasa Prancis, karena kan sebetulnya les di IV Indonesia, kalaupun online nanti ngambil DELF-nya di sana itu bisa juga teman-teman. Kan pada saat teman-teman les di IV akan dapat atestasiong ya, atau pernyataan bahwa sudah menyelesaikan level A1, sudah menyelesaikan level A2 dan seterusnya, misalnya tergantung level yang diambil. Teman-teman akan dapat atestasiong. Atestasiong ini yang bisa teman-teman gunakan untuk misalnya mau ambil DELF-nya di Prancisnya gitu. Jadi tinggal ambil certification DELF-nya aja di Prancisnya dengan menunjukkan si atestasiong bahwa udah belajar di level itu. Tapi jawabannya adalah bisa, dan itu ada beberapa sih yang seperti itu juga gitu ya. Jadi tapi memang jadwalnya harus menyesuaikan dengan jadwal online kelas yang tersedia gitu. Jadi harus ngikutin jadwal yang ada di IV nasional. Kalau online biasanya sekarang dikelola secara nasional kan ya. Jadi Ya. harus lihat yang available-nya tuh di kapan. Oke, Kecuali dan di private kolom kali ya. Kalau private beda ya, boleh sendiri kayaknya ya. ya. Oke Kak Cinta, di kolom Q&A ada lagi pertanyaan dari My Office. Lalu untuk penerbangannya bagaimana ya Kak? Apakah harus dari Paris ke Montpellier atau langsung direct flight baiknya? Oke, jadi untuk ini sebenarnya teman-teman punya beberapa pilihan gitu ya. Tapi tentunya kalau misalnya kami sarankan lebih baik teman-teman mendarat atau masuknya itu dari Charles de Gaulle terlebih dahulu, dari Paris. Karena bagaimanapun juga dari Bandara Charles de Gaulle itu nanti akan ada stasiun besarnya yang mengarahkan ke kota-kota yang ada di dalam program imersi bahasa ini. Jadi teman-teman bisa naik nanti entah TGV gitu ya, kalau misalnya kotanya agak jauh, atau misalnya kalau kotanya deket ada misalnya TLR atau RLR gitu, jadi kereta regional itu ada gitu yang bisa mengarah ke kota-kota tersebut. Jadi nanti dilihat dari jarak atau pilihan dari kotanya teman-teman gitu. Kita tetap menyarankan untuk booking flightnya dari kota di mana teman-teman berada, penerbangannya itu ke Charles de Gaulle Airport. Ya. Karena kan Oke. sebenarnya juga kalau datangnya misalnya sebelum program dimulai atau pulangnya mau 2 hari setelah programnya selesai gitu ya. Misalnya kegiatannya di Lyon, kemudian mau balik ke Indonesianya dari Paris, kan bisa sambil visit Paris dulu sehari 2 hari gitu ya. Jadi memang visanya nanti akan jadi visa turistik gitu. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih ya Kak Cinta, atau Oke, gimana? udah sih sebetulnya ya. Kalau atau masih ada yang mau misal apa namanya raise hand untuk nanya langsung, paling satu nih dari siswa konsultasian saya ya. Hmm. Pertanyaannya, apakah dengan tinggal dengan family host family itu termasuk makan? Tadi udah dijawab ya. Ada yang termasuk makan, ada yang tidak, ada yang makannya ditanggung setengah hari, ada yang mau full komplit ditanggung di host family boleh gitu. Atau kita bisa pakai kitchen dan masak sendiri. Nah, ini nanti ketentuannya balik ke si host family-nya gitu. Memang harus ditanyakan secara sendiri gitu ya. Nanti akan diinformasikannya ketika teman-teman udah sambil dibuatin programnya. Karena beda kota, beda institusi penyelenggara kursus bahasanya, maka beda terms and condition-nya seperti itu. Oke, Mas Agung, ada yang mungkin mau raise Oke. hand? Kalau tidak, sepertinya sudah semua ya terjawab. Ada satu lagi nih pertanyaan. Oke. Apakah komunikasinya hanya bisa by email ya Kak gitu? Oke. Untuk ini karena kita sudah ada satu email yang khusus OSL, jadi supaya nanti em, kita tetap bisa apa ya, mantau nih dari Betul. progresnya itu. Jadi kita sarankan tetap teman-teman hubungi kami via email saja, itu lebih baik. Terus kalau misalnya selanjutnya lagi untuk nomor admin WhatsApp-nya gimana Kak? Oke,
sebetulnya teman-teman kembali lagi ya, karena penanggung jawabnya ada di Kampus France Bandung dan Kampus France Yogyakarta, dan sampai saat ini Kampus France Bandung dan Kampus France Jogja masih menerima konsultasi by WhatsApp. Tapi seperti yang Mas Agung tadi sampaikan, teman-teman, karena kami 2 orang yang pegang, dan supaya misalnya kami bisa saling backup, dalam arti ketika saya di Kampus France Bandung sedang expo mewakili Kampus France Bandung keluar ya, lagi nggak di ruangan, dan informasinya bisa kemudian dijawab atau pertanyaan bisa dijawab oleh Mas Agung. Jadi supaya kami juga bisa saling backup, jadi kami sarankan untuk pertanyaan itu lewat email. Apabila nanti pertanyaannya ada yang kayak singkat-singkat gitu ya, misalnya kayak, Kak tadi saya udah email tapi ini pertanyaan tambahan, boleh, nggak apa-apa sih, masih lewat WhatsApp sedikit-sedikit. Tapi nanti ketika memang kami, mungkin saya dan Mas Agung akan menganalisis juga ya, oh ini kayaknya udah harus dibalasnya lewat email aja deh, gitu ya. Itu akan kami arahkan, Kak, silakan beremail ya Kak, atau Kak kami izin balasnya lewat email ya. Sebetulnya masih fleksibel untuk saat ini karena baru launching juga programnya, dan demand-nya tuh ya masih bisa kami handle dan masih bisa kami jawab via WhatsApp. Tapi teman-teman ke depannya mungkin memang ketika memang demand-nya makin besar, untuk menghindari supaya kami lebih efisien kerja, memang akan diarahkan ke OSL aja, ke email ya, melalui email. Jadi juga ada tracing sebetulnya ya, dan nggak ketumpuk juga. Kalau ke email OSL tuh nggak akan kecampur dengan pertanyaan konsultasi terkait kuliah S1, S2 misalnya gitu ya teman-teman. Iya, benar. Oke, Kak Cinta, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar dari OSL ini atau program imersi bahasa. Dan teman-teman tetap stay tune terus di Instagram Kampus France INA, karena kita dalam beberapa hari ke depannya akan sering banyak posting-posting tentang kota-kota yang menyelenggarakan OSL gitu ya, seperti udah ada beberapa informasi dari La Rochelle ya Kak ya kemarin ya, jadi bisa teman-teman tetap kepo-kepoin informasi-informasinya. Oke, sekian kami dari Kampus France, saya Agung dari Kampus France Yogyakarta dan juga Kak Cinta. Kita pamit undur diri dan terima kasih untuk waktunya. Merci beaucoup et à bientôt en France. À bientôt en France, merci. Merci. Terima kasih, thank you semua. Merci, merci. Boleh, nanti kita ada rekamannya ya, nanti akan diinformasikan. Direkam kan ya Mas Agung? Mungkin di end meeting aja Mas Agung kali. Iya. Yep. Merci. Sama-sama Kak.